bahkan para mubalik, para kiai, termasuk kitab-kitab yang menjelaskan mengapa Kanjeng Nabi hijrah. Nah ini pada umumnya pada menerangkan karena Nabi itu menghadapi konspirasi, ya, sampai kepada tingkat asasinasi fisik, pembunuhan berulang-ulang. Nabi akan dibunuh oleh mereka, dari mulai diracun sampai mau dijatuhi batu besar, sampai mau dikeropok, ya kan gitu di rumah. Nah, itu jadi demi untuk keselamatan maka Nabi melarikan diri ke Madinah. Saya ingin menjelaskan, bagaimanapun saya tersinggung, saya sangat memuliakan Kanjeng Nabi. Saya menolak alasan mereka mengatakan demi keselamatan Kanjeng Nabi terpaksa harus hijrah. Saya yakin Nabi Muhammad bukan pengecut. Atau mesti saya bela Nabi saya ini. Punten diluruskan. Nabi Muhammad bukan pengecut. Nabi Muhammad tidak takut mati. Sejak kapan? Apa maning Kanjeng Nabi kita beli mati bila apa aja? Apa maning Kanjeng Nabi? Paham kita? Enggak mungkin Nabi takut mati nih. Ini tolong diluruskan ya. Ya Mang Nur. Iya, masa Nabi wedi? Jadi sebetulnya sebelum 622 itu, dari sejak sebelum tahun 600 ya, sudah sering datang delegasi dari Madinah, dari dua suku besar Madinah, namanya suku Aus dan Khazraj. Mereka ini saling perang saudara, sudah 20 tahun lamanya perang saudara ini. Mereka melihat Kanjeng Nabi ini sebagai tokoh pemersatu. Nabi Muhammad harus kita lihat dia tokoh pemersatu. Sebab dari sejak kecil Nabi Muhammad itu sudah kelihatan pemuda persatuan. Dari sejak kecil ibu-ibu bakal anak bature tukaran diakurakan dengan Kanjeng Nabi. Karo soma tukaran sambil aja pegatan diakurakan dengan Kanjeng Nabi. Nah, ketika Nabi umur 25 tahun, itu ketokohan sebagai tokoh persatuan itu sudah diakui. Yaitu bisa menghindarkan perpecahan perang antara suku-suku di Mekah, rebutan naruh Hajar Aswad. Masih ingat ceritanya? Itulah kejeniusan Kanjeng Nabi di usia sangat muda, dengan cara sorbannya dikembangkan, Hajar Aswad ditaruh di tengah, masing-masing suku dan kabilah memegang di penghujungnya. Selesai. Nah, jadi suku Aus dan Khazraj ini mereka percaya Kanjeng Nabi bisa mempersatukan. Sudah 20 tahun melelahkan. Lamun kene mah tawuran lah. Tawuran 20 tahun, bayangkan. Saling bunuh-membunuh. Nah, ketika mereka datang, Nabi mengatakan, terima kasih saudara-saudaraku. Saya tidak bisa meninggalkan kota Mekah ini karena belum ada perintah dari Allah. Tahun lagi datang lagi ya Muhammad. Yang pertama alasannya daripada kamu dimusuhi, kamu ditindas di sini, kamu dikecilkan, kamu diintimidasi, diteror. Yuk pindah saja ke negeri kami, ke Madinah. Di sana lebih luas, lebih nyaman. Jawabannya tidak bisa. Datang kedua kalinya, tolong pindah ke Madinah, tolong damaikan kami. Sejauh mana bisa diplomasinya untuk mendamaikan kami di sana.
juga tetap berulang-ulang. Nah, karena itulah makanya ketika Kanjeng Nabi itu berangkat hijrah, diberitahu suku Aus dan Khazraj, tolong sampaikan kepada mereka Allah sekarang sudah kasih izin saya untuk pindah ke Madinah. Jadi tolong jangan menghina Nabi saya bahwa dia pengecut. Tidak. Paham? Nabi kita bukan pengecut, enggak takut mati. Enggak, betul. Jadi dia pindah ke sana karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diyakini. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika pindah? Kita singkat saja karena kita sampai jam 3 kurang seperempat harus selesai soalnya asal. Sampai di Madinah, tahukah apa yang pertama kali dibangun? Apa yang pertama kali dibangun? Ada hadiahnya nggak di kuis ini? Masjid. Oke. Kita membaca sejarah lagi. Membangun masjid di mana tuh? Apal beli? Di Kuba. Oke. Sampai sekarang istilahnya sebenarnya namanya Kuba ya. Itu dari asal itu. Nah, untuk apa itu Nabi bikin masjid? Untuk rapat setiap hari, mendamaikan suku Awas dan Khazraj, terus dibicarakan. Orang bertengkar didamaikannya di masjid. Ada orang luka-luka perang ya, diobatinya di masjid. Rapat memberikan pengarahan di masjid. Mendidik bangsanya di masjid. Dengan demikian, saya mau nanya, kalau masjid itu dipakai untuk rapat, untuk pendidikan, untuk ngobatin orang sakit, untuk mendamaikan orang bertengkar, namanya apa? Kalau sekarang, gedung serbaguna. Itulah masjid dalam pikiran Kanjeng Nabi sebagai berfungsi untuk menampung segala aktivitas masyarakat. Yang jadi pertanyaan, kenapa masjid sekarang hanya untuk sholat? Siapa yang jahat ini? Jadi kita sudah harus tahu, inna qaum ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, kita sudah meninggalkan